Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Video Maira dengan NIM 22002250 ingin menjelaskan tentang penanganan kasus-kasus di bidang public relation. Seringkali perjalanan sebuah perusahaan mengalami manajemen krisis dan komunikasi krisis. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan manajemen public relation. Sebaik apapun kinerja seorang praktik public relation, pasti akan ada hal-hal yang akan terjadi, sifatnya di luar kontrol dan mampu menyebar dengan cepat. Apalagi di era sekarang yang sifatnya serba digital. Penyampaian informasi krisis, berita-berita krisis, isu miring maupun berita negatif akan sangat cepat menyebar ke segala penjuru dunia dengan adanya kemajuan teknologi media. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut praktisi public relation untuk mampu menangani dan merespon krisis tersebut dengan tepat. Kata krisis berasal dari bahasa Yunani yang artinya keputusan. Krisis public relation adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus dapat memutuskan gerakan apa yang akan dipilih, bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, ke bawah, ke atas, bertarung atau melarikan diri. Fairbanks 1996 menyebutkan bahwa definisi krisis sebagai a major menyebutkan krisis sebagai situasi yang tidak terduga oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut biasanya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaan sebuah organisasinya. Namun, krisis bisa dianggap sebagai suatu titik balik dalam kehidupan yang nampaknya akan memiliki pengaruh yang signifikan. Bisa ke arah positif maupun negatif, tergantung reaksi yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat. Praktik public relation berperan untuk memberitahu kepada publik tentang apa yang terjadi, apa yang sedang, dan apa yang akan dilakukan perusahaan dan apa yang harus dilakukan oleh publik. Karena ini merupakan pendekatan simbolik yang harus dijalani organisasi. Ketika terjadi krisis, hal-hal yang harus dilakukan oleh public relation dalam mengemas informasi terhadap publik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Instructing information berisi informasi, petunjuk, pedoman apa yang harus dilakukan oleh publik dalam krisis. Adjusting information yaitu informasi yang memungkinkan agar publik dapat mengatasi masalah emosional mereka. Dan internalizing information yaitu informasi yang akan diserap kalayak yang nantinya akan membentuk penilaian publik terhadap organisasi tersebut dalam jangka panjang. Biasanya dilakukan dengan mengadakan press conference. Saat krisis sudah teratasi, peran praktik public relation adalah memperbaiki hubungan dan posisi perusahaan di mata masyarakat dan stakeholder secara khusus dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seringkali sebuah organisasi mengembalikan kepercayaan publik dan meyakinkan bahwa organisasinya akan menjadi lebih baik hanya dengan melakukan pernyataan dan permintaan maaf. Seringkali pernyataan hanya sebuah retorikasi kosong, sekedar menyampaikan apa yang ingin didengar publik tanpa kesungguhan, membuat alasan atau bahkan mengkambing hitamkan dan menyalahkan pihak lain atas kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pernyataan dan permintaan maaf tersebut harus memiliki 3 kriteria. Ini agar menjadi sebuah pernyataan maaf yang efektif, yaitu yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas di sini yaitu pernyataan dan permintaan maaf harus berdasarkan dengan fakta yang ada, meliputi apa yang sebenarnya terjadi,
dan tindakan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Menurut riset Roderick Kramer dari Stanford University dan Roy Lewis dari State University, bahwa penjelasan tentang tindak lanjut yang dilakukan organisasi untuk mengatasi masalah krisis bersifat lebih persuasif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat daripada hanya menyalahkan atau menghubungkan faktor penyebab krisis dari eksternal organisasi. Yang kedua, ada niat baik. Permintaan maaf harus mengandung relevansi terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Fokus pada mereka, bukan Anda. Fokuslah pada pihak yang mengalami kerugian karena krisis tersebut. Hal ini berguna untuk membuktikan kepedulian organisasi terhadap dampak yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban. Setelah fakta-fakta krisis tersebut disampaikan, segera rumuskan langkah konkret aksi yang dilakukan organisasi untuk menangani krisis. Jangan hanya melakukan permintaan maaf tanpa menunjukkan kepada stakeholder bahwa organisasi akan memperbaiki kesalahannya. Ada beberapa tips untuk menghadapi krisis berdasarkan pengalaman, yaitu yang pertama, tentukan prioritas. Siapkan skala prioritas untuk menentukan urgensi dari suatu isu, apakah harus didahulukan atau ada hal lain yang penting untuk disampaikan. Yang kedua, buat timeline. Buatlah timeline setelah menentukan urgensi krisis, misalnya pernyataan apa yang akan dinyatakan lebih dulu, berapa banyak jumlah pernyataan, dan bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut dapat mengatasi krisis. Yang ketiga, susun strategi. Kunci dari fase ini yaitu jangan membuat strategi tanpa dilengkapi dengan data atau sumber. Yang keempat, memanfaatkan relasi. Saat inilah manfaat dari relasi yang baik dan dimiliki organisasi. Hubungan baik dan saling percaya harus terjalin dari sebelum terjadinya krisis. Yang kelima, pilih media yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang tepat yang dapat menjangkau audiens luas dan tepat sasaran. Yang keenam, ada pemulihan dan evaluasi. Buatlah recover story atau catatan pemulihan. Gunakan teknik bombardir media dengan berita positif agar fokus publik dapat teralih dari krisis yang menimpa organisasi. Adapun langkah-langkah menangani krisis public relation, yang pertama, membentuk tim response terlepas dari ukuran perusahaan Anda. Yang kedua, identifikasi pihak terdampak. Yang ketiga, buatlah pernyataan atau siaran pers. Yang keempat, ada monitor situasi. Yang kelima, bicara pada media. Menentukan efektivitas upaya manajemen krisis Anda. Cara terbaik untuk mencegah krisis organisasi disalahartikan oleh media adalah berbicara atau merangkul media. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.